Pelatih Shin Tae-yong menunjukkan ekspresi kaget saat mengetahui timnas Indonesia pernah mengalami kekalahan telak 0-10 dari Bahrain. 매치 terakhir ya di Bahrain. 매치 terakhir di Bahrain. 아니 뭐 복수가 아니라 이제는 우리가 예전에 인도네시아 아니기 때문에 뭐 그런 복수보다는 우리가 원하는 플레이, 우리가 좋아하는 플레이를 하면서 상대를 이겨야 된다. 그런 생각을 갖고 준비하고 있다. Jelang menghadapi Bahrain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta para penggawa timnas fokus pada pertandingan dan tidak terprovokasi intimidasi tim lawan agar tidak merugikan tim. Tuan rumah, kalau kita lihat juga ketika lawan Australia juga banyak kartu-kartu yang harus diwaspadain gitu ya, karena sepak bola kan seperti itu. Dan kita sering dirugikan kemarin-kemarin yang waktu ya mohon maaf ya dianggap tim anak bawang, jadi mungkin banyak negara, banyak wasit juga melihat kita ini belum main sepak bola proper gitu. Kalau sekarang ya kalau kita dizolimin seperti itu, dirugikan seperti itu, mereka harus berpikir lah, karena memang standar sepak bola Indonesia sudah bagus gitu. Kita awali Kompas Sport pagi dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Sport Lovers sudah bergabung dan berlatih bersama tim. Penjaga gawang timnas Martin Paes kemungkinan besar tampil saat skuad Garuda hadapi Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad timnas Indonesia akhirnya lengkap menyusul kehadiran Martin Paes yang tiba Selasa siang waktu setempat. Penjaga gawang FC Dallas ini pun telah berlatih bersama tim. Secara umum, pelatih timnas Shin Tae-yong menilai Paes kemungkinan besar bisa diturunkan pada laga kontra Bahrain Kamis malam. Namun kepastian masih menunggu analisa dari tim dokter. Terkait catatan buruk timnas di markas Bahrain, Shin Tae-yong tidak ambil pusing dan memilih fokus untuk mempersiapkan tim agar tampil maksimal di laga nanti. 경기 뛸 수 있는 가능성은 지금 현재로서는 한 70%? 그렇지만 오늘 내일 지켜보고 시합날 결정할 것이다. 그렇게 생각하지 않고 선수 보호 차원에서 내가 판단할 것이니까 그렇게 걱정 안 하셔도 된다. Tambahan amunisi Mace Hughes dan Eliano Reinders pada laga kontra Bahrain membuat pendukung timnas Indonesia optimistis mampu mencuri kemenangan tandang pertama. Skuad Garuda diprediksi mampu menang tipis pada laga Kamis malam. Indonesia kan lagi on fire banget dan Indonesia juga bisa menahan kedudukannya begitu dengan negara-negara yang menurut posisi FIFA aja lebih tinggi dibandingkan dengan Bahrain. Jadi kita yakin banget kalau Indonesia nanti tanggal 10 bisa menang lawan Bahrain 2-1. Saya kira Indonesia akan menang dengan skor 2-1. Karena memang kalau dari segi kualitas pemain saya melihat timnas Indonesia ada sedikit di atas Bahrain. Belum lagi kan kita ada tambahan pemain Eliano Reinders dan juga Mace Hughes, dan saya kira kedua pemain itu akan memberikan tambahan kekuatan. Timnas Indonesia udah kedatangan pemain baru, main naturalisasi, Mace Hughes dan Eliano. Semoga kedatangan mereka memberikan motivasi lebih dan timnas bisa membawa pulang poin, bahkan menang di Bahrain. Skornya berapa Dika? Skornya 2-1. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sport Pagi. Sport Lovers, masih dari persiapan tim-tim di grup C. Arab Saudi akan menerima tamunya Jepang di laga keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. The Green Falcon mengincar kemenangan guna mengamankan posisi 2 klasemen grup C. Misi kemenangan diusung Arab Saudi saat menjamu tim kuat Jepang di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Kamis malam waktu setempat. Menghadapi tim Samurai Biru, Roberto Mancini meminta dukungan supporter dengan memadati stadion saat anak asuhnya berlaga. Jepang bukan lawan yang mudah untuk ditundukkan. Pasalnya, selama babak ketiga kualifikasi, tim Samurai Biru telah meraih poin sempurna dengan 6 poin dari 2 laga. Bahkan mereka berpesta 12 gol. Sementara Arab Saudi baru meraih 1 imbang dan 1 kemenangan dengan total 4 poin. Tentunya 3 poin dibutuhkan The Green Falcon untuk mengamankan posisi 2 besar sekaligus menjaga jarak dari para pesaingnya.
Sementara kemenangan juga menjadi target Australia saat jumpa Tiongkok demi merangkak naik di klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Australia menjalani latihan di Adelaide Kamis siang untuk menghadapi Tiongkok di penyisihan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini Socceroos berada di posisi 5 dengan 1 poin dari 2 laga. Australia kalah dari Bahrain dan imbang dengan Indonesia. Tentunya kemenangan dibutuhkan bukan hanya untuk memperbaiki posisi di klasemen, tetapi juga untuk menjaga asa lolos langsung di Piala Dunia 2026. Di bawah asuhan pelatih baru Tony Popovic, publik Australia berharap Socceroos dapat bangkit dari hasil buruk di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apalagi lawan yang dihadapi belum satu pun meraih poin. Well, they haven't obviously had the results they want. They've had a poor start, so you have to expect a real determination and desperation from the opponent. Desperate to get a result any way they can, and we have to match that desire. And if we do that, we're at home. We will be confident tomorrow night, but I'm sure that we can win the game. Setelah menjamu Tiongkok, Australia akan melakoni laga tandang melawan Jepang di Stadion Saitama 15 Oktober. Dua laga ini akan menjadi ujian berat sekaligus kesempatan bagi Australia untuk bangkit dan kembali ke jalur kemenangan. 27 pemain timnas sudah berkumpul di Bahrain jelang laga penyisihan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga ini jadi penting bagi skuad Garuda untuk meraih poin dan tetap membuka peluang lolos ke Piala Dunia. Apa yang harus diwaspadai dari anak asuh Sintayong ini, maksudnya yang harus jadi fokus anak asuh Sintayong dalam laga Kamis malam nanti, kita akan bahas bersama dengan pengamat sepak bola Binder Singh. Selamat petang Bung Binder. Petang Mas Rahmat. Bung Binder, kita bicara dulu soal kedalaman skuad nih. Kalau misalkan Miss dan juga Eliano sudah bergabung, Martin Paes ikut latihan. Bagaimana risikonya menurunkan ketiga pemain ini, Bung Binder? Sebetulnya resikonya sih kalau menurut saya tidak ada ya. Karena kan kalau secara kualitas kan tiga pemain ini memang adalah pemain yang punya keistimewaannya masing-masing ya. Seperti Martin Paes, kita tahu di 2 pertandingan awal performanya luar biasa. Memang informasi terakhir adalah kondisi dari Martin Paes ini hanya 70%. Artinya akan ada final check ya besok ya. Akan ada final check apakah dia memang fit 100% atau tidak. Seandainya Martin Paes ini dinyatakan tidak fit 100%, kan kita masih punya Hernando Ari ya. Dan Hernando Ari ya sebelumnya juga sudah punya pengalaman kan, meskipun bukan lawan Bahrain ya di level senior ya. Tapi artinya jika Martin Paes tidak bisa dimainkan, masih ada Hernando Ari dan Misilgers dan juga Eliano, ya saya pikir jika mereka dimainkan seharusnya menambah kekuatan. Kalau baru adaptasi ini bakal jadi kendala tidak? Nah ini pertanyaan yang paling populer dan juga pertanyaan yang banyak ditanyakan kepada saya dalam 1 pekan terakhir ya. Dan kalau bagi saya sih untuk menjawabnya simpel saja, karena kita harus melihat juga adaptasi dari para pemain kita yang juga bermain di Eropa yang sebelumnya untuk pertama kali membela tim nasional Indonesia. Seperti Tom Hay, Ragnar Oratmangun, Jay Itzes, Martin Paes juga, Kelvin Verdong, ya, dan juga ada Jaslyn Hubner, ada juga Rafael Strijk. Sebetulnya mereka tidak membutuhkan waktu yang lama untuk beradaptasi. Bahkan Tom Hay dalam pertandingan pertama mainnya sudah bagus, Ragnar juga mainnya sudah bagus, Jay Itzes mainnya begitu tenang di lini pertahanan. Jadi seharusnya Misilgers dan juga Eliano yang bermain di Belanda ya, bermain di Liga Belanda, seharusnya mereka juga tidak akan membutuhkan waktu yang lama untuk beradaptasi. Apalagi kan mereka sudah berkumpul ya selama beberapa hari terakhir ini, mungkin 3 hari, dan sebelumnya kan mereka juga mengikuti latihan dari timnas tuh sebelum lawan Australia bulan lalu, kan mengikuti juga latihan. Jadi ketika menurunkan skuad yang tim utama ditambah Miss dan juga Eliano ini untuk bisa dapat target curi poin penuh di kandang Bahrain ya, Bung Binder? Iya, kalau sekarang kan
situasi dan kondisinya kan berbeda ya Mas Rahmat ya. Mungkin kalau 5 atau 7 tahun lalu pada saat timnas kita harus bermain away di kandang tim kuda hitam seperti Bahrain dari kawasan Timur Tengah, ya kemungkinan besar kita akan khawatir dan mungkin kita juga akan merasa pesimis ya. Tapi sekarang kan dengan kekuatan yang timnas kita punya, ya kalau saya melihat pergerakan di sosial media dan juga pada saat saya berdiskusi dengan orang-orang yang saya ketemu dalam kegiatan sehari-hari, semua optimis sih. Berikut saya juga bahwa optimis timnas kita punya peluang untuk mendapatkan poin. Oke. Tapi kan rasa optimisme ini jangan sampai berubah menjadi overconfident. Nah itu bagaimana untuk meyakinkan, karena kan publik ini ekspektasinya tinggi, tapi kita juga tidak boleh lupa Bahrain peringkat jauh 76 di atas kita. Tuan rumah pula, provokasinya kencang di lapangan, Bung Binder. Yes, itu yang saya katakan tadi, jangan sampai optimisme ini berubah menjadi overconfident bagi para pemain dan over ekspektasi bagi pemain ke-12. Pemain ke-12 itu kan adalah kita semua ya sebagai supporter dari timnas Indonesia. Jadi kita pun harus merendah. Kita harus memberikan support, tapi kita pun harus merendah dan kita memberikan para pemain ruang agar mereka bisa bermain dengan tenang. Dan seperti yang tadi Mas Rahmat katakan itu betul. Bahwa soal Bahrain ini, timnas Bahrain ini unggul sebetulnya dari segi non teknis. Ya, dan banyak yang menanyakan kepada saya apa non teknis itu. Nah, para pemain Bahrain itu pintar bersandiwara. Banyak drama. Ini yang saya khawatirkan, saya hanya khawatirkan sandiwara mereka. Oke. Nanti kalau mereka main di sini mungkin mereka bisa audisi juga untuk ikut sinetron kan. Oke. Tapi ini yang menarik, ada pemain muda dari Villarreal 17 dibawa. Nah, selain itu siapa lagi yang perlu diwaspadai dari skuad Bahrain ini, Bung Binder? Nah, kalau menurut saya, Mas Rahmat, semua pemain harus diwaspadai. Karena seperti yang tadi Anda juga sudah katakan, bahwa ini kan bukan tim yang lemah ya. Saya pun mengatakan kalau tim ini adalah tim kuda hitam. Di kawasan Asia, oke, memang mereka belum lolos ke Piala Dunia. Tapi mereka juga adalah salah satu tim yang biasa tampil di Piala Asia. Regenerasi mereka juga bagus. Bahkan mereka sekarang, beberapa pemain muda mereka juga yang tidak terpantau, sudah mulai masuk ke akademi-akademi di Eropa. Jadi memang secara skill teknik tidak perlu diragukan. Ya, cuman memang sekarang bagaimana mereka bisa mengatasi permainan dinamis dari para pemain kita, karena Indonesia sekarang adalah Indonesia yang pintar bermain pressing. Pressing kita sudah bagus sekali di tengah dan juga di belakang. Artinya kekuatan fisik yang akan menjadi kunci nih bagi mereka. Kalau fisik mereka kuat, ya fisik kita sih kuat, fisik para pemain kita sih kuat. Kalau fisik mereka kuat, nah itu yang tentu akan memberikan mereka keuntungan. Kemarin di PSSI bilang jaminan akan main all out karena kondisi pemain bugar, di top performnya juga. Kita doakan agar bisa meraih hasil yang maksimal. Terima kasih Bung Binder untuk waktunya di Kompas Petang sore hari ini. Sama-sama Mas. Oke.